Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa sih energi baru terbarukan yang sekarang lagi digembor-gemborin sama pemerintah ya. Kita harus memanfaatkan energi baru terbarukan. Apa sih yang disebut energi baru terbarukan itu? Nah, energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya alam yang terus-menerus diperbaharui secara alami dan tidak akan habis, teman-teman. Jadi sampai kiamat pun ini tidak akan habis. Jadi habisnya itu jika kiamat, teman-teman. Kalau teman-teman mempercayai kiamat ya. Ini tidak akan habis, teman-teman, sampai kapanpun. Jadi itulah energi baru terbarukan. Nah, yang dimanfaatkan oleh energi baru terbarukan itu apa aja sih? Jadi yang pertama ada PLTB, teman-teman. Jadi PLTB ini adalah pembangkit listrik tenaga bayu, atau bisa kita sebut secara umumnya pembangkit listrik tenaga angin, yang dimana merupakan bentuk teknologi energi terbarukan yang menggunakan tenaga angin untuk menghasilkan listrik. Jadi si PLTB ini, teman-teman, memanfaatkan turbin angin untuk mengubah energi kinetik angin menjadi energi listrik. Jadi yang muter-muter ini, teman-teman, nanti untuk memutar turbin. Setelah ke turbin, lalu turbinnya dikoppel dengan generator sehingga generatornya menghasilkan energi listrik. Nah, kayak gitu teman-teman singkatnya. Biasanya PLTB ini sering dipasang atau sering dibangun di bukit-bukit yang tinggi ya, yang anginnya cukup besar gitu. Contohnya sekarang itu adanya di Sulawesi kalau nggak salah, PLTB itu. Oke, untuk selanjutnya ada PLTS. Nah, PLTS ini adalah pembangkit listrik tenaga surya, teman-teman. Yang dimana PLTS ini memanfaatkan panel surya untuk menangkap sinar matahari dan mengubahnya menjadi energi listrik. Nah, sekarang lagi banyak-banyaknya ya PLTS di mana-mana nih. PLN juga lagi menambah pembangkit PLTS di seluruh Indonesia, teman-teman. Untuk yang kecilnya biasanya skala rumahan. Kalau skala rumahan biasanya ada ya PLTS yang kecil lah, yang cukup untuk beban yang di rumah. Nah, jika teman-teman berminat memasang PLTS, silahkan teman-teman. Tidak akan didenda. PLN tidak akan mendenda teman-teman jika memasang PLTS, kecuali teman-teman bisa merugikan sistem jaringan PLN, maka teman-teman bisa didenda. Biasanya PLTS yang kena denda itu yang mengganggu jaringan sistem PLN, teman-teman. Contohnya yang on grid ya biasanya. Nanti saya akan bahaslah tentang PLTS on grid. Tetapi jika teman-teman pasang PLTS off grid, bebas teman-teman, silahkan. Tidak akan kena denda, tidak akan. Karena itu tidak mengganggu jaringan PLN, teman-teman. Oke, untuk selanjutnya yaitu PLTA, teman-teman. PLTA ini adalah pembangkit listrik tenaga air yang merupakan salah satu bentuk teknologi terbarukan yang memanfaatkan energi air untuk menghasilkan listrik. Jadi si PLTA ini, teman-teman, harus ada waduknya dulu nih. Jadi ketika waduknya terkumpul begini, nanti dikebawahin kayak sini ada bendungan ya, ada pipanya, dan di sini si airnya untuk memutar turbin. Nah, turbin ini dikoppel dengan generator sehingga nanti ketika turbin berputar, generator berputar akan menghasilkan energi listrik, teman-teman. Seperti itu singkatnya, oke? PLTA sekarang banyak ya, teman-teman. Yang paling gede sekarang ada PLTA Saguling ya. Teman-teman bisa lihatlah ke Saguling, silakan ya. Kalau ingin memahami lebih tentang PLTA. Ini sekarang saya hanya dasar-dasar saja. Untuk selanjutnya ada nomor 4 yaitu PLTP, teman-teman. Nah, PLTP adalah singkatan dari pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah, PLTP ini memanfaatkan panas bumi untuk menghasilkan listrik, teman-teman. Sekarang PLTP itu sangat banyak, teman-teman, yang dipegang sama PLN ya, termasuk di sini ada PLTP Kamojang, ada PLTP Gunung Salak, dan PLTP yang lain. Di luar Jawa juga banyak. PLTP ini sangat dibutuhkan untuk zaman sekarang, teman-teman. Karena apa? PLTP ini murni dari dalam gunung, teman-teman. Jadi si uapnya yang ada di dalam gunung ini nanti dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin, dan turbin dikoppel dengan generator, dan nanti generatornya menghasilkan energi listrik. Nah, jadi selama si gunung ini mengeluarkan uap panas seperti ini, maka selamanya pun akan tetap menghasilkan listrik, teman-teman. Kayak gitu. Nah, di sini dicontohkan ada uap yang banyak ya, yang banyak keluar seperti ini tuh. Ini tuh bukan uap berbahaya ya, ini adalah panas dari air ini didinginkan oleh fan cooling tower ini sehingga si panasnya ini langsung ke atas semua. Nah, kayak gitu, teman-teman. Jadi ini bukan limbah, teman-teman. Jadi ini murni dari panas yang ada di pendingin cooling tower ini, teman-teman. Jadi airnya panas didinginkan oleh fan cooling tower sehingga airnya menjadi dingin kembali. Jadi ini adalah sirkulasi terbuka, teman-teman. Jika teman-teman mempelajari PLTP pasti paham lah
tentang cooling tower ini. Nah, jadi segitu teman-teman untuk pembahasan energi baru terbarukan ini. Nanti saya akan memperdalam lagi untuk membahas energi terbarukan. Ini hanya dasar-dasar teori saja supaya teman-teman mengenal apa itu energi baru terbarukan. Jika teman-teman ada contoh lain tentang energi baru terbarukan, silakan komentar saja di bawah. Oke? Mudah-mudahan bermanfaat. Ditunggu untuk video saya yang selanjutnya.